warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral kiram, Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah SWT berkenan mengizinkan kita hadir di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan semakin menambah ketakwaan kita, kedekatan kita kepada Allah SWT. Oleh itu mari kita bersyukur, mudah-mudahan nikmat ini sentiasa kita dapatkan sampai akhir hayat kita nanti. Dan kepadanya kita memohon mudah-mudahan dimudahkan memahami dan dimudahkan juga untuk mengikuti. Kaum ibu yang saya muliakan, para ummahat, para akhwat, hadirin, hadirat, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada, mudah-mudahan selawat dan salam sentiasa pula kita ucapkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, pada para alul bait, anak, istri, cucu, cicit, lihat keturunannya, sampai kepada para sahabat, para tabi'in, dan siapapun yang setia di atas sunnahnya sampai akhir masa. Para ummahat dan akhwat yang dirahmati Allah, menyambung pelajaran kita bersama Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita sampai kepada bab yang ke-47, babu al-waladi qurratul ain. Bab anak itu adalah qurratul ain, yaitu penyejuk mata, peneduh pandangan mata. Artinya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, anak-anak yang Allah berikan kepada kita adalah sebagai penyejuk pandangan kita, penentram hati kita. Maka disebut dengan qurratu ainin. Disebut pula dengan samaratul fuad, yaitu buah hati. Disebut juga dengan samaratul buah cinta, dan seterusnya. Seperti bab sebelumnya, itu al-walad mabkhalatul majmanah. Anak itu menyebabkan orang bakhil dan menyebabkan orang penakut. Artinya demi mencintai anak, kadang-kadang orang harus super hemat atau bakhil terhadap dirinya dan kepada orang lain.
Dan karena anak pula kadang-kadang orang penakut, khawatir terhadap masa depan yang akan menimpanya atau masa depan yang menyulitkannya. Nah, pada bab ini anak juga berfungsi sebagai qurratu al-ain, sebagai penggembira, penyenang hati dan penyejuk pandangan mata. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, haddatsana Bishr ibn Muhammad, telah menceritakan kepada kami hadis ini Bishr ibn Muhammad As-Sakhtiyani Al-Marwazi. As-Sakhtiyani Al-Marwazi qala akhbarana Abdullah, telah menceritakan kepada kami hadis ini Abdullah. Kalau Bishr ibn Muhammad berasal dari Abdullah, maka yang maksud adalah Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak Abu Abdurrahman Al-Marwazi, seorang ulama besar yang sangat terkenal dengan ilmunya dan juga terkenal kedermawanannya. Terkenal dengan ilmunya dan kedermawanannya. Ini termasuk orang-orang yang bila bersedekah tidak takut jatuh miskin. Ya, bila bersedekah tidak takut jatuh miskin. Tapi alhamdulillah Allah Maha Kuasa dan Maha Kaya. Sebanyak keluar, banyak pula diberikan masuk. Penghasilannya sampai 100.000 sampai 200.000 per tahun. Tapi tercatat beliau tidak sempat membayarkan zakat, sebab belum lagi selesai 1 tahun haul, atau belum sampai haulnya, atau belum sampai waktunya, maka itu sudah habis diinfakkannya untuk orang lain, untuk berjihad fisabilillah, untuk haji dan kedermawanan lainnya. Inilah Abdullah bin Mubarak rahmatullahi ta'ala, sampai Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya Taqribut Tahdzib menyebut jumi'a fihi jami'u khisalil khairi. Pada pribadi dia dikumpulkan semua sifat-sifat kebaikan. Semua sifat-sifat kebaikan. Qala akhbarana Safwan ibn Amr, telah menceritakan kepada kami Safwan ibn Amr, yaitu Safwan ibn Amr As-Saksaki. As-Saksaki Abu Amr Al-Himsi. Abu Amr Al-Himsi qala haddatsani Abdurrahman ibn Jubair, Abdurrahman ibn Jubair ibn Nufair ibn Malik ibn Amir Al-Hadrami Abu Amr Al-Himsi. Al-Hadrami Abu Amr Al-Himsi, imamun kabir. Dari bapaknya yaitu Jubair ibn Nufair ibn Malik ibn Amir Al-Himsi. Qala, dia berkata, jalasna ila al-Miqdad ibn al-Aswad yawman, kami duduk bersama Al-Miqdad ibn Aswad pada suatu hari. Miqdad ibn al-Aswad Al-Ansari, salah seorang sahabat Nabi SAW yang terkenal dengan kesatriaannya, yang segagah berani bila berjihad fisabilillah, merupakan sahabat dekat Imam atau Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Famarra bihi rajul, lalu datang lewat seorang laki-laki. Faqala tuba lihatayn al-aynayn allatayn ra'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuba adalah kalimat dikatakan yaitu kebaikan, adalah kebaikan. Lihatayn al-aynayn, sungguh beruntung dua mata ini. Maksudnya dua mata Al-Miqdad ibn al-Aswad. Allataini ra'ata Rasulullah SAW, yang beruntung melihat Rasulullah SAW. Jadi laki-laki tadi ingin mengapresiasi, memuji Al-Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu ta'ala anhu, karena dia termasuk yang beruntung bertemu dengan Nabi alaihissalatu wassalam dalam keadaan beriman.
tentu saja dalam keadaan beriman, karena kalau tidak beriman tidak bisa dikatakan orang beruntung, ya. Tidak beriman tidak beruntung. Makanya beruntunglah dua mata ini yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi lawadidna anna ra'ayna ma ra'aita. Demi Allah, kata laki-laki tadi seperti yang diceritakan oleh Jubair ibn Nufair ini, kami demi Allah sangat berharap atau sangat ingin andainya kami bisa melihat apa yang kau lihat, artinya melihat Nabi alaihi salatu wassalam. Wa syahidna ma syahidta, kami saksikan apa yang engkau saksikan. Nah, ini ungkapan jujur dari seorang tabi'i kepada sahabat, bahwa kami sebenarnya sangat-sangat ini iri melihat para sahabat yang beruntung bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tuan-tuan tahu sendiri para ummahat dan akhwat yang dirahmati Allah, bahwa sahabat itu atau as-suhbah itu adalah martabat yang tinggi yang diberikan Allah kepada generasi pertama umat ini. Maka sepakatlah generasi terbaik itu adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Setelah itu baru generasi tabi'in. Nah, tabi'i ini dengan jujur mengatakan, andainya kami bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan kita pun juga mengatakan, andainya kita bertemu dengan Rasulullah SAW. Setiap insan beriman pasti menginginkan itu dan menyaksikan apa yang disaksikan, yaitu bagaimana Nabi SAW berjihad, berjuang dan seterusnya. Fastughdiba, tapi mendengar itu Al-Miqdad ibn al-Aswad terpancing marah. Fastughdiba, terpancing marah. Faja'altu a'jab, Jubair bin Nubair mengatakan, melihat dia marah saya heran. Maqala illa khairan, ini laki-laki tadi mengatakan tak lain kecuali yang baik. Kenapa Miqdad ibn al-Aswad sampai terpancing marah pula? Nah, padahal dia dikatakan ya sah-sah saja, saya ingin kalian sungguh beruntung berdengar melihat Rasulullah SAW. Andainya kami pun melihat beliau, kami bisa hidup bersama beliau, mendampingi beliau, makanya baik. Maqala illa khair, dia katakan tidak lagi kecuali baik. Thumma aqbala alaihi, kemudian dia Miqdad bin al-Aswad menghadap kepada orang tadi. Menghadap kepada orang tadi artinya bergeser melihat ke wajah orang itu. Faqala ma yahmilu ar-rajula ala ayatamanna muhdaran ghayyabahu Allahu anhu. Apa pula yang membuat seseorang berangan-angan hadir di suatu keadaan yang Allah tidak dihadirkan dia daripadanya. Ghayyabahu Allahu anhu, Allah tidak menghadirkannya pada waktu itu. La yadri law syahidahu kaifa yakunu bihi, padahal dia enggak tahu andainya dia hadir di masa itu apa yang akan dia lakukan. Sebab kaum muslimin dan muslimat di masa Nabi SAW hadir itu bukan mudah untuk beriman pada Nabi SAW. Bukan mudah, tuan-tuan. Apapun sekarang kita sekarang beriman dengan sempurna ke Nabi SAW, ingin mengikuti Nabi secara kafah, secara totalitas, bukan main. Susahnya hari ini, ya, apalagi menghadapi orang-orang yang ingkar dan kufur kepada Nabi SAW pada hari itu. Kita, mohon maaf, kita saja sesama kaum muslimin, zaman ini orang-orang Islam yang mengaku mengikuti Nabi SAW, tidak nyaman melihat saudaranya melaksanakan dan mengikuti apa yang disunahkan Nabi SAW. Ya, banyak tantangan. Orang nak menghidupkan sunnah Nabi ditentang oleh orang Islam sendiri. Apalagi hari itu orang hanya terbagi dua, kafir atau muslim.
Jadi apabila kamu Allah telah selamatkan kamu dari keadaan itu, andainya kamu hadir waktu itu, ada nggak jaminan kamu akan mengikut Nabi alaihi salatu wasallam? Paham ya? Hari ini aja kita kadang ditekan sedikit oleh orang, dikatakan tidak bermasyarakat lah, tidak sosial lah, atau terlalu kaku lah, tidak berkembang lah pemikirannya, dan sebagainya. Berislam itu jangan terlalu kaku, berislam itu jangan terlalu serius, sebagainya. Sudah mundur kita. Apalagi dicapkan gelaran-gelaran yang alhamdulillah tidak seperti digelar di zaman Nabi SAW. Nah, makanya wajarlah Al-Miqdad bin Al-Aswad terpancing marahnya. Kamu sudah diselamatkan Allah dari keadaan itu, nikmatilah keadaan yang sekarang. Nah, sebab ketika itu aku tidak ada jaminan selamat atau tidak. La yadri law syahidahu kaifa yakunu fihi. Kalau dia hadir di hari itu, tidak tahu apakah dia termasuk orang beriman sehingga mengikuti rombongan Abu Bakar Siddiq dan lainnya, atau jangan-jangan termasuk yang ingkar dan menolak sehingga masuk bersama rombongan Abu Jahal dan sejenisnya. Na'udzubillah. Wallahi, kata Habib Bad, demi Allah, laqad hadara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqwamun, sesungguhnya hadir di masa Rasulullah SAW banyak kaum kabbahumullahu ala manaqihim fi jahannam. Allah jerembabkan mereka di atas dagu-dagu mereka ke neraka jahanam. Artinya mereka dicampakkan di atas leher-leher mereka ke neraka jahanam. Subhanallah. Bukan jatuh ke kakinya, tapi dengan kepalanya ke bawah. Lam yujibuhu wa lam yusaddiquhu. Kenapa? Mereka tidak menerima dakwahnya dan tidak mempercayainya. Subhanallah. Jadi ini yang dikhawatirkan oleh Miqdad bin Aswad. Kamu kan sudah hidup di zaman tabi'in, di zaman alhamdulillah tinggal mengikuti Nabi melalui para sahabat. Jangan berharap pula kembali ke zaman Nabi SAW. Kami saksinya susah hari itu. Berapa banyak orang yang hadir pada waktu itu tetapi tidak beriman pada Nabi SAW. Di antaranya adalah sampai-sampai mereka masuk neraka dan kekal pula di dalamnya. Oleh sebab itu kaum muslimin beruntung kita di zaman kita, ya, walaupun kita misalnya tidak begitu serius mengikuti Nabi SAW, tapi kita tidak bisa mengatakan orang ini kafir. Sebab apa? Sebab tidak mengingkari Nabi, cuman mereka tidak mengikuti Nabi SAW. Adanya hidup zaman Nabi, apakah mereka sama dengan seperti hari ini? Wallahu ta'ala alam. Makanya Al-Miqdad bin Aswad terpancing marahnya. Awala tahmadunallah, kenapa kalian tidak memuji Allah, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla? Iz akhrajakum la ta'rifuna illa rabbakum, di saat kalian dilahirkan, dikeluarkan, maksudnya dilahirkan dari rahim ibu kalian, la ta'rifuna illa rabbakum, kalian tidak mengenal kecuali Rabb kalian saja. Kami dulu ketika lahir banyak sekali yang kami kenali. Ada Allah yang memang kami yakini sebagai Tuhan yang menghidupkan, mematikan. Tapi ada pula jenis-jenis yang lain. Ada Hubal, ada Manat, ada Lata, ada Uzza dan sebagainya. Ada Yaghus, ada Ya'uq, ada Nasr dan seterusnya. Nah, semua itu jadi subhat. Semua itu jadi subhat. Nah, tapi ketika kalian lahir, yang kalian kenali hanya Allah Taala, dari ayah dan ibu, muslim, muslimah, muwahhid, muwahhidah, mukmin, mukminah. Sedangkan di zaman kami dulu, kami lahir dari rahim ibu yang musyrikah, ayah yang musyrik. Ya, yang kami kenali Tuhan itu ramai. Ada Tuhan yang betul-betul diharap, ada Tuhan yang hanya sekedar perantara, wasail, bahwa kami bertawassul kepadanya. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat, sehingga
ini menjadi syubhat yang melekat sehingga ketika datang Nabi alaihi salatu wassalam, banyak di antara kami yang tidak sukses untuk meninggalkan Tuhan-Tuhan tadi. Ya kalau kalian kan alhamdulillah dari kecil sudah diajarkan Allah Rabbi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada mengenal yang lain. Bersyukurlah kalian dengan keadaan itu, kata Ibnu Aswad radhiyallahu ta'ala, fatusaddiquna bima ja'a bihi nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam, sehingga kalian tinggal membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul kalian sallallahu alaihi wasallam, oleh Nabi. Jadi kalian ibaratnya sudah tinggal yang ada masak ya, tinggal makan ya, tinggal menikmati. Kalau kami tidak proses untuk meninggalkan Tuhan-Tuhan, hantu-hantu itu luar biasa beratnya. Coba kita lihat hari ini, ikhwan ya akhwat billah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, berapa banyak orang yang bertahan dengan subuhan tadi, keyakinan tadi yang menyerempet kepada hal-hal yang dikhawatirkan syirik. Dan ketika kita ingatkan, mereka pada menentang dan menentang dan membela apa yang mereka sebut dengan tawassul atau tabarruk, yang sebenarnya hakikatnya itulah yang dilakukan dulu oleh orang-orang Quraisy. Baik, kemudian dia melanjutkan qad kufitumul balaa bighairikum. Kalian sudah kufitum, kalian sudah dicukupkan oleh generasi sebelum kalian. Kami yang menerima, ibaratnya kami yang yang menjadi bempernya, kami yang menghadapi ujian itu, sehingga kalian tinggal menikmati hasilnya. Jadi kufitumul bala bighairikum, yang selain kalian yang diuji dan kalian menikmati. Ibaratnya kalian tinggal makan cempodak ya lah. Kami yang kena getahnya. Nah, kami yang berlumpur-lumpur mencarinya, kalian sudah dimasakkan ikannya, tinggal makan dan menyantapnya. Jadi terima kasih dan bersyukur itu. Wallahi laqad bu'itha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ashaddi halin bu'itha 'alaiha nabiyyun qat. Demi Allah, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus dalam keadaan yang sangat gawat, di mana bangkitnya seorang Rasul pada waktu itu fi fatratin wa jahiliyah, yaitu di zaman fatrah dan zaman jahiliyah. Apa zaman fatrah? Itu zaman tidak ada orang mengingatkan lagi, tidak ada Rasul dari Allah SWT. Jadi zaman fatrah itu tidak ada Nabi yang diutus, karena antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Ismail alaihissalam diperkirakan 1200 tahun lebih kurang. Nah, rentang waktu itu yang sangat jauh. Betapa kejahilan yang menguasai orang-orang Quraisy di waktu itu. Nah, wajahiliyah, dan di masa jahiliyah. Jahiliyah nisbat kepada jahil. Jahil, para ibu dan para akhwat yang dirahmati Allah SWT, jahil itu kalimat bukan maknanya orang bodoh, karena jahilah lawan alimah, jahil lawan berilmu ya. Tapi kalau safih lawannya zaki, tapi kalau bonga itu lawannya codiok ya. Kalau ini berilmu lawannya jahil. Nah, orang-orang Quraisy itu bukan tidak ada yang cerdas, bukan tidak ada yang berakal, yang punya intelektualitas tinggi, cuman mereka jahilun, tidak berilmu. Jadi yang membuat sesat itu adalah tidak berilmu, sekalipun orangnya cerdas. Tapi bisa saja orang tidak cerdas tapi diberikan ilmu dan diikutinya, itu orangnya selamat. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita tidak terlalu membutuhkan orang cerdas, tapi kita sangat membutuhkan orang yang berilmu.
yang berilmu dan mengamalkan ilmu. Oh jangan, saya tidak cerdas, tidak mungkin pun. Tidak, ilmu itu yang mencerdaskan kita. Jadi orang-orang jahiliyah dulu, karena tidak ada Rasul dan ulama pun sudah tidak ada, seperti yang digambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u qulubil ibad walakin yantazi'ul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqa 'alimun, atau dalam riwayat lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Allah tidak angkat ilmu dengan mencabutnya dari hati-hati para hambanya, bukan. Lakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, yaitu dengan mewafatkan para ulama. Tuan-tuan membuat saksikan sendiri ketika negeri kita, negeri kaum muslimin, semakin berkurang ulamanya, semakin suram masa depan keagamaannya. Dan semakin kurang ulamanya, semakin banyak aliran-alirannya. Itu bagaimana di zaman jahiliyah dulu, mereka banyak berkeyakinan macam-macam. Nah, ketika ilmu itu tidak banyak ulamanya, sehingga akhirnya yang dominan adalah kejahilian orang. Makanya orang yang hebat hari itu adalah orang yang cerdas. Karena memang orang berilmu tidak ada lagi. Siapa yang cerdas, maka dia dianggap sebagai tokoh agama. Nah, ketika dia jadi tokoh agama, lalu mereka merubah-rubah agama sesuai keinginannya. Ilmu nggak ada. Tentu yang dipakai akal. Ilmu nggak ada, yang dipakai akal. Kalau ibu-ibu masih ingat kisah masuknya patung ke negeri Aram, itu bukan melalui ulama. Kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam dulu anti patung, anti berhala. Bahkan beliau diusir dari kampungnya. Sebelumnya mau dibakar dengan api yang sangat besar karena meruntuhkan berhala. Tiba-tiba umatnya atau pengikutnya, cucu-cucu dan cicit-cicitnya menjadikan Ka'bah yang dia bangun, yang Allah katakan antahhira baiti lit-ta'ifina wal-akifina wa ruk'as sujud, untuk bersihkan rumahku dari kemusyrikan, dari kemungkaran, untuk orang-orang yang tawaf, untuk orang-orang yang ruku, untuk orang-orang yang sujud. Tiba-tiba penuh dengan berhala. Kan sangat kontra sekali. Ya, Masjidil Haram yang harus dia diurus oleh orang-orang bertauhid, tapi diurus oleh orang-orang musyrikin. Kontra sekali dengan apa yang dia. Apa sebab? Karena alimnya nggak ada lagi. Yang ada adalah orang-orang pimpinan-pimpinan keagamaan. Akhirnya apa? Datanglah Amir bin Lu'ay al-Khuzai, seorang saudagar kaya yang pemurah dan dermawan, yang selalu mensupport kegiatan keagamaan, tapi dia tidak dengan ilmu, yaitu asal syiar agama hidup, haji, umrah dan lain-lainnya hidup, dia support terus. Akhirnya dia jadi tokoh agama. Pulang dari Syam, dilihatnya di Romawi sana, di gereja ada patung Bunda Maria, ada patung Isa Al-Masih alaihi wassalam. Dia bertanya, yang ditanya tak lebih berilmu pula daripada yang menanya. Akhirnya kesesatan dipindahkan melalui orang cerdas, melalui orang hebat, tetapi tidak berilmu. Akhirnya apa? Istihsana, dia merasa itu bagus. Makanya lahirnya istihsan, bid'ah hasanah itu kenapa? Orang cerdas, tapi dia tidak mengikuti ilmu. Andainya dia mengikuti ilmu, dia akan tahu bahwa bid'ah itu adalah kullu bid'atin dhalalah. Tidak dilakukan, tidak disuruh, tidak dicontohkan, tidak ada dalilnya kecuali yang dipaksakan. Akhirnya orang cerdas bikin subuhat lagi. Terjadi dengan subhan lagi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ya. Jadi akhirnya datang Amir bin Lu'ay al-Khuzai membawa patung itu ke Mekah, dan ketika ditawarkan kepada tokoh-tokoh agama di Mekah waktu itu dengan alasan logis, dengan alasan filosofis, akhirnya mereka terima. Diterima, dan sehingga akhirnya
dari situlah mulai dikenal penyembahan berhala di Mekah. Diberilah nama-nama orang-orang saleh. Lihat kaum muslimin dan muslimat, ya, orang Islam hari ini mengkultuskan orang-orang saleh. Ya, pergi ziarah dan cari nyalak berkah ke kuburan orang saleh. Asal aja ada kuburan yang dianggap keramat menjadi destinasi wisata. Padahal Nabi yang katakan la tusaddur rihalu illa ila thalathati masajid. Tak boleh untuk melakukan perjalanan ibadah kecuali ketiga masjid. Jadi kalau umat Islam yang barakah itu ngalap berkahnya di masjid, ya, bukan di kuburan. Tidak ada ngalap berkah diajarkan oleh Nabi, oleh para sahabatnya ke kuburan. Tuh kuburan Nabi ada mana kalau sempat seperti yang dilakukan orang kita, ambil tanahnya, ambil habis kuburan Nabi itu, ya, habis kuburan Nabi itu. Tapi tidak ada sejarahnya para sahabat menjadikan tempat mengadukan hajat ke kuburan. Oleh sebab itu, ini juga syubhat yang diikuti dulu oleh orang-orang kafir Quraisy, kaum musyrikin, untuk memuliakan orang-orang yang mereka anggap soleh yang sudah meninggal tersebut. Nah, dalam kondisi seperti itulah Nabi diutus. Tidak ada ulamanya lagi, dan mereka semua dalam keadaan jahil, bukan tidak cerdas, orang-orang hebat. Nah, ma yarawna anna dinan afdalu min ibadatil awthan. Hari itu mereka menganggap tak ada agama yang lebih afdal dari menyembah patung-patung, menyembah berhala-berhala. La haula wala quwwata. Baja'a bi burqanin. Dalam keadaan seperti itu datanglah Rasulullah SAW membawa furqan, membawa ilmu yang membedakan. Ya sih, tadi jahil kan? Nah, sekarang datang bawa ilmu yang membedakan bainal haqqi wal batil, antara yang hak dengan yang batil. Nah, ini berat nih. Ini yang dimusuhi orang sekarang, memecah belah gitu. Ya, barang yang batil mau dikatakan benar juga. Ya, sampai ada katakan makali inna rahmatan, bahasa Sayurni ini. Ada juga yang bilang jangan disalah-salahkan. Antum tidak tahu yang salah karena nggak tahu yang benar, maka bilang jangan salah-salahkan. Ini masalah kaum muslimin sudah dirahmati Allah SWT. Seperti kita hari ini, aneh bin ajaib ya. Satu Ramadan bisa 1A, 1B, 1C, 1D dan sebagainya. Ada yang menentukan Ramadan dengan menelpon Allah Ta'ala. Jangan juga disalahkan. La haula wala quwwata illa billah. Nah, Nabi SAW datang dalam keadaan seperti itu tadi, farraqa bainal haqqi wal batil, yang membedakan antara hak dan yang batil. Memang hadis Al-Quran dan hadis ini wajib menentukan mana yang hak, mana yang batil. Ya, orang kadang-kadang mengatakan kita tidak tahu mana yang hak, mana yang batil. Al-haqqu min rabbika, hak itu dari Rabbmu. Jadi kita tidak tahu mana yang benar. Ya Syekh, yang hak dari Rabbmu ini Al-Quran dan hadis ini kan dari Rabbmu. Al-haqqu min rabbikum. Kemudian fala takunanna minal mumtarin, jangan jadi orang ragu. Kalau tidak bisa bedakan hak batil atau jadi orang ragu. Wala talbisul haqqa bil batil, jangan campur adukan hak dengan batil. Kalau tidak mungkin dibedakan hak dan batil, berarti kita tidak mungkin melaksanakan perintah Allah ini atau melaksanakan larangan ini. Wala talbisul haqqa bil batil. Nah, jadi datang Nabi membawa cahaya pembeda yang membedakan antara hak dengan yang batil. Ujung-ujungnya tentu wa barraqa bainal walidi wal walid, awalidi wal walidi. Ujungnya nanti akan membedakan, memisahkan antara ayah dan anak, yang merupakan ayah dan anak, yang merupakan qurratul ain. Berat. Jadi di zaman Nabi SAW ketika memilih jalan Rasulullah yang tidak biasa diikuti oleh mayoritas masyarakat Mekah, banyak orang tua yang
yang tidak mengakui anaknya lagi banyak. Kamu kalau tetap ikut Muhammad, jangan injak rumah ini. Sah? Jangan injak rumah ini. Atau misalnya ada seorang ibu, seperti ibu Mus'ab bin Umair, kamu kalau tidak tinggalkan pengajian Nabi Muhammad, pengajian Muhammad yang menyesatkan itu, yang memecah belah umat itu, maka ibu akan mogok makan sampai ibu mati. Tapi Mus'ab kan tegas waktu itu. Ya ummah, siapa? Tak. Masya Allah. Siapa nama? Rasul. Ahmad. Masya Allah. Masya Allah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kau tak tinggalkan mengaji dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibu akan mogok makan sampai mati. Lalu Musa katakan, ya ummah, ibu, seluruh orang Mekah ini, seantero Mekah ini sudah tahu tidak ada anak yang paling berbakti kepada ibunya melebihi saya. Catat ibu ya. Tapi kalau ibu larang saya ngaji dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, andainya ibu mogok makan lalu mati, lalu mogok hidup lagi, mogok makan sampai mati, sampai 1000 nyawa keluar dari ibu, saya tidak akan tinggalkan itu. Karena sudah jelas mana yang hak, mana yang batil. Nah, ini kan dikatakan Miqdad, andainya kalian hidup di masa itu, sanggup dah yang seperti ini. Akhirnya itu masalahnya. Sedang ngaji banyak janggu hilang ni kan, misal kan, kalau bagi perempuan, aku cenderung uangnya kain. Ibu-ibu kan dulu pakaiannya masya Allah membentuk badan, sah. Sekarang tak nampak, mata pun tak nampak lagi. Ajaran mana pula itu katanya? Ajaran mana? Padahal itu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika turun ayat hijab, yumazzaqna murutahunna hatta ka'annahum wirban. Ketika turun ayat hijab, mereka mengoyakkan sebagian pakaiannya untuk dijadikan pembungkus kepala dan penutup mukanya, seolah-olah mereka seperti burung-burung gagak hitam semua. Kain aliran mana boleh hitam-hitam itu ya katanya kan? Bukan aliran ini yang seharusnya dilakukan oleh seorang wanita muslimah sesuai perintah Allah Tabaraka Taala. Maka mau katakan, nah ini yang dikatakan oleh Miqdad, jangan berharap kalian bisa berselamat kalau sempat hari itu. Berapa banyak orang yang tak selamat. Sampai Abu Bakar radhiyallahu di perang Badar atau di perang Uhud, anaknya kan belum masuk Islam waktu itu. Ya, andainya saya ketemu dengan hari itu, saya tak ragu membunuhmu, kata. La haula wala quwwata illa billah. Ini agama saya di sini ya. Kaum muslimin dan muslimat, ini yang dikatakan oleh Miqdad itu, jangan berharap kalian sesuatu yang Allah terselamatkan kalian. Baik. Farraqa bihi bainal walidi wa walidi hatta in kana ar-rajulu, sampai-sampai seseorang la yara walidahu, melihat ayahnya, aw waladahu, atau anaknya, wa akhahu, atau saudaranya, kafiran, sebagai orang kafir. Waqad fataha Allahu qufla qalbihi bil iman, tapi dia sendiri yang dibuka kunci hatinya untuk iman, yang lain tidak. Lelah makisir awak seorang di keluarganya, kita sendiri yang beriman kepada Rasulullah hari itu. Tolak. Sekarang aja sama-sama orang Islam aja kita merasa risih. Soalnya sesama saudara kita, sesama muslim risih kita. Awalnya kita, misalnya ibu-ibu tidak biasa pakai jilbab longgar, biasanya jilbab basa-basi, jilbab bunuh diri. Tiba-tiba sekarang pakai jilbab yang menutupi sempurna. Tentu banyak yang melihat, mana lah ngaji itu Darul Hijrah, oh itu gaji beda tuh, ngajinya beda. Memang yang asli itu harus beda dari yang tidak asli. Yang asli itu tidak banyak, yang banyak itu adalah yang masuk, yang kawin.
Pergilah jalan nanti cari barang, pasti yang KW lebih banyak daripada yang asli. Nah, yang asli terbanyak karena harganya mahal memang. Dan untuk mendapatkannya juga memerlukan kekuatan batin yang luar biasa. Maka dia lihat ayahnya, saudaranya, anaknya tidak Islam, lalu sendiri dia terbuka hatinya untuk beriman. Nah, rela kita meninggalkan anak, itu enggak? Ya, itu beratnya. Tetapi Allah SWT jadikan iman masuk ke dalam hatinya. Wa ya'lamu annahu in halaka dakhalan nar. Padahal dia tahu seandainya dia mati dalam keadaan seperti saudaranya, seperti ayah, seperti anaknya tadi, dia masuk neraka. Fala taqarru ainuhu, maka matanya tak akan teduh. Baik, wa huwa ya'lam anna habibahu finnar, dan saat itu pula dia tahu bahwa orang yang dicintainya masuk neraka, seperti Nabi kita alaihi salatu wassalam ketika pamannya Abu Talib masuk neraka. Apa sebab? Tidak mau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ketika meninggal. Wa annaha lallati qala Allah Ta'ala, dan itu yang dimaksud oleh Allah dalam firman-Nya, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya, orang-orang yang mengatakan ya Rabbana, berikanlah kepada kami istri-istri dan anak-anak keturunan qurrata a'yun, yang meneduhkan pandangan. Dengan apa? Dengan iman. Dengan iman. Jadi anak-anak yang tidak beriman atau orang tua yang tidak beriman tidak menjadi qurratu a'yun. Tidak menjadi qurratu a'yun. Sebab mereka tidak beradab pada Allah SWT dan tidak taat pada Rasulullah SAW. Jadi munasabah hadis ini dengan judul babu al-waladi qurratu ainin, bahwa anak itu adalah qurratu ainin, tentu saja anak yang saleh, anak yang mukmin, anak yang beriman, yang beradab pada Allah dan Rasulnya, dan tentu saja beradab pada orang tuanya. Wabillahi at-taufiq. Dan demikian selesai perjalanan atau hadis ini atau pembahasan bab ini, babul waladi qurratu aini. Jadi bermula dari sebab urut hadis ini, seorang laki-laki lewat di depan siapa tadi? Al-Miqdad ibnul Aswad radhiyallahu taala anhu, lalu mengatakan, enak sekali lah tuan-tuan dulu bersama Nabi alaihi salatu wassalam, bisa berjuang bersamanya dan sebagainya. Itu kan manisnya kan? Manisnya. Sama sekarang ahlus sunnah yang istiqamah di atas sunnah masuk surga, minum di telaga. Tapi yang siap mengikuti sunnah itu ramai apa sedikit? Nah, itu masalahnya. Nah, sama sekarang dia bayangkan, oh jadi sahabat ikut salam itu pun apa luar biasa, dijamin selamat. Tapi yang siap sedikit oleh itu kaum muslimin, maka Miqdad bin Aswad marah dia. Bukan masalah mudah kita menjadi sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, ada banyak pertanyaan nih, masya Allah. Bisa sampai maghrib. Ibu-ibu ini tak puas-puas bertanya nih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang muslim yang sering menceritakan kesusahan ekonominya pada orang lain, apakah bisa dikatakan muslim yang kurang bertakwa? Karena pernah anda dengar ceramahnya, tolong. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Khuliqal insan halu'ah. Manusia itu memang asalnya diciptakan berkeluh kesah. Idza massahu asyarru jazua. Apabila dia mendapatkan ujian, dia sangat gelisah. Wa idza massahu khairu manu'a. Tapi bila diberikan rezeki yang lapang, manu'a, suka pula kikir, tidak mau memberi. Jadi tidak dapat berbunyi juga, ya, dapat kikir luar biasa pula. Illal musallin, kecuali orang-orang yang senantiasa menjaga salatnya. Artinya apa? Sebagaimana kita tunduk disuruh ruku dan sujud,
ridha menerima apapun yang diaturkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah kita dalam menghadapi kesusahan hidup ini. Semua kita mesti ada ujian. Ya, semakin berat atau semakin tinggi derajat kita, semakin berat ujian yang diberikan pada kita. Seperti Imam Syafi'i mengatakan, la yurfa'ul mar'u hatta yubtala. Seorang itu tak akan diangkat kecuali setelah lulus ujian. Dan ujian itu semakin naik peringkat, semakin terasa berat. Ujian anak TK dengan anak SD beda, anak SD dengan SMP beda, SMA dengan SMP beda, mahasiswa dengan yang siswa beda, kemudian S2, S3 dan seterusnya. Demikian juga dalam ujian ketakwaan. Oleh sebab itu maka sebaik-baik berkeluh kesah itu kepada Allah Taala, sebagaimana Nabi Ayyub alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Saya hanya mengadukan ya keluh kesahku dan kesedihanku kepada Allah. Kalau kepada Allah dia keluh kesah, wih luar biasa. Tetapi kalau kepada orang manusia lain, itu tanda tidak ridha dengan apa yang Allah berikan. Oleh itu maka tinggalkanlah, karena itu dilarang oleh Allah Taala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah ketika seorang salat harus melepaskan ikatan rambutnya? Nah, sebaiknya dia seperti dalam hadis sahih, dalam hadis sahih Nabi alaihi salatu wasallam melarang untuk menyanyikan. Walaupun larangan ini tidak sampai membatalkan sholat, tidak sampai haram, tetapi adabnya adalah supaya semuanya ikut sujud kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan amin, dan semoga juga yang bertanya dan semuanya dalam keadaan lindungan Allah SWT. Rencana adik saya ingin membuat ijazah paket C SMA, tapi adik saya tidak mau ikut belajar, hanya ikut ujian saja dan membayar sekitaran 2 juta. Pertanyaan saya, halalkah uang gaji hasil kerja adik saya yang dapat kerja menggunakan ijazah paket C tembak tersebut? Subhanallah. Kaum muslimin, atas jawabannya saya mengucapkan jazakallahu khairan. Diadakannya paket A, paket B, paket C sebenarnya untuk mengakomodir yaitu orang-orang yang mungkin berkebutuhan khusus misalnya, atau tidak diberikan kemampuan untuk belajar seperti yang lain, atau hal-hal lainnya. Ada kelompok belajar yang mungkin misalnya yang khusus tahfiz, lalu dia memberikan ijazah dengan paket C. Nah, kalau diikuti prosedur dan aturan yang legal dan formal yang sudah ditetapkan dan disetarakan, insya Allah halal gajinya. Tapi kalau seandainya dia tidak mengikuti prosedurnya dan menggunakan ijazah tersebut, wallahu alam, sekarang yang dilarang itu apa? Bekerjanya dilarang atau menipunya yang dilarang? Kerjanya halal? Halal. Kemudian yang dilarang adalah menipunya. Maka dia berdosa karena menipu, dan hasil kerjanya insyaallah, asal pekerjaannya halal, insyaallah halal. Wabillahi taufiq. Tapi kalau dia kerja nembak lagi, ya halal lah. Kalau nembak lagi kerjanya, artinya dia tidak hadir tapi absen, jalan juga, atau tidak jalan kerjanya. Nah, saya punya anak keponakan perempuan, anak dari saudara perempuan saya. Jika keponakan saya perempuan menikah, apakah suaminya mahram bagi saya? Tidak mahram. Selama masih bisa menikah, kalau dia melepas anak itu berarti bukan mahram. Wallahu ta'ala alam, kecuali dia nyusu pada ibu. Nah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah menerima upah memandikan jenazah? Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Memandikan jenazah ada upahnya? Nah, pada asalnya tidak, tapi apakah boleh diterima? Wallahu alam. Saya tidak mengetahui ada yang menghalanginya, karena memang dia adalah kewajiban, seperti kewajiban bahkan fardu kifayah, lalu diberikan oleh seseorang. Wallahu alam. Saya tidak tahu apakah yang mengharamkannya. Wallahu taala. Tapi kalau dijadikan profesi jangan. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana kita menghadapi teman-teman kantor yang tak sepemahaman dengan kita? Ya, jangan di kantor, di pasar juga sama, di lingkungan kita sama. Jadi menghadapinya satu, ya, pemahaman. Itu kan orang tak mungkin sepemahaman semuanya dalam segala hal. Tapi bila perbedaannya sangat signifikan, sangat fatal, ya, keyakinan kita, akidah, ya, lalu berbeda dalam hal ini, maka sikap kita satu. Yes, orang Muslim kan masih saudara kita selama dia masih Muslim, maka kita memberikan kebaikan yang bisa kita berikan. Yang kedua, untuk senantiasa berdakwah, karena itu bagian daripada kewajiban. Karena kadang-kadang belum sampai kepadanya. Wah, saya tidak bisa berdakwah, Ustaz, saya kan tidak punya ilmu. Kan kalau ada ilmu jangan. Ya, maka arahkan untuk berilmu. Arahkan kepada pengajian yang membawa kepada ilmu. Kita harus tetap berdoa, mengajak dan berdoa kepadanya. Soal berinteraksi, jangankan kepada sesama Muslim yang beda pemahaman, kepada orang non-Muslim sekalipun kita juga tidak dihalangi untuk berbuat baik kepadanya. Maka berlakulah baik kepadanya. Mudah-mudahan itu yang membuat dia tertarik untuk mengikutinya. Seperti banyak para ulama kita memberikan contoh yang Masya Allah, yang membuat orang awalnya memusuhi menjadi mengikuti. Nah, dan itu tentu imam kita mahdi ini Nabi alaihissalam. Misalnya Thumamah bin Uthal Al-Hanafi, pimpinan Bani Hanifah, ketika ditawan diikat dalam masjid. Nabi setiap hari bertanya kepadanya, "Kaifa, bagaimana keadaanmu?" Dan dia perintahkan supaya dia dimuliakan, diberikan makanan yang cukup, jangan disiksa dan sebagainya. Akhirnya dari awal membenci sebenci-bencinya, akhirnya mencintai cinta-cintanya dan masuk Islam dan bawa kabilahnya masuk Islam. Di zaman ini juga banyak seperti kita Syekh bin Baz rahimahullah taala, atau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Syekh Utsaimin Masya Allah, malam subuh-subuh ketika menuju masjid ada anak muda yang nongkrong minta dihidupkan rokok. Masya Allah, awak kena lambang mulanya, anda minta rokok lah katanya, dan dia nak rokok, dia haram rokok. Ya, tapi beliau punya maghza, punya harapan kasih api ini. Tapi beliau ingin menyampaikan dakwah yang lebih besar. Apa itu? Ayo ke masjid salat. Ya, dosa merokok itu dibanding dengan pahala pergi ke masjid salat itu jauh sekali kecilnya. Makanya coba kalau Syekh tidak kasih api, tidak mungkin dia mau diajak ke masjid. Sah? Tapi setelah dikasih api, tujuannya sudah terdapat. Sekarang Syekh lagi yang punya hajat. Bagaimana? Ayo sambil jalan-jalan kita ngomong-ngomong menuju masjid. Sampai di masjid, apa yang terjadi? Dia tidak sangka itu Syekh. Dia disangka Syekh. Ketika melihat akhlak dan tahu ternyata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah begini tinggi akhlaknya, bisa memberikan asap rokok, api rokok, apa namanya, menghidupkan rokok. Berarti kan ini dakwah itu tidak kaku. Kaum muslimin dan muslimat adalah mati Allah SWT. Oleh sebab itu makanya sekali lagi saya ingin kepada saudara-saudaraku semuanya di mana berada, kadang-kadang suatu tindakan dilakukan oleh dai, jangan cepat memvonis kita, jangan segera memberikan vonis, karena kita tidak sedang berada pada posisi dan keadaan tertentu itu. Kadang-kadang dalam kondisi itu dia ingin ada sesuatu yang lebih besar yang ingin dia capai dalam dakwah tersebut. Karena dalam istilah
di salah ilmu usul fikih ada irtikabu akhafid dararaini. Dalam bab amar ma'ruf nahi munkar, ada kadang-kadang kita dipaksa untuk melakukan mudarat yang lebih kecil untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Ini mudarat dia tidak salat subuh ini itu besar sekali. Bisa-bisa dihukum kafir dia. Tapi kalau merokok dosanya tidak besar seperti dosa meninggalkan salat tadi. Wabillahi taufik. Dan demikianlah kiaskanlah kepada hal lain ketika kita berinteraksi dengan saudara-saudari kita, hal yang tak semama dengan kita tadi. Jangan ditonjolkan terus memusuhi Pak Masam terus, kapan dia nak terima dakwah kita? Akhirnya nanti timbul image asal sudah ngaji salam, ngaji sunnah pasti tidak pandai senyum. Asal sudah ngaji sunnah pasti tidak balas salam. Itu image yang tidak baik akhirnya. Tidak selalu Nabi itu melakukan hajar, tidak mengajak orang atau apa istilahnya memboikot orang, tidak setiap hari. Dalam kasusnya satu kali saja saya ketahui Nabi alaihissalam memboikot sahabat karena dia tahu orang ini kalau diboikot nanti akan kembali. Orang munafikin tidak diboikot oleh Nabi alaihissalam. Kesalahan yang dibuatnya lebih besar lagi, tetapi boikot bagi tidak berguna. Makanya jangan hajar yang kedepankan, jangan hajar atau boikot yang dikedepankan. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana punya anak di pondok, jika telat bayar OSPP dan subhanallah dan lainnya sesuai dengan keadaan ekonomi, apakah ini merupakan penghambat keberkahan ilmu bagi anak kita? Ustaz, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, kalau Allah tidak membebani kita kecuali yang kita sanggup. Ya, tetapi kalau seandainya kita sendiri yang ngulur-ngulur padahal kita sudah mampu, dengan alasan ini dan itu, ya memang bisa menghalangi. Karena ini hutang yang harus kita, karena al-muslimuna ala surutihim, kita sudah mengakui akan membayar dan kita sanggup, lalu kita lambatkan dengan tanpa alasan. Tapi kalau memang keadaan yang memang tidak memungkinkan, yang kadang-kadang yang mohon maaf yang haram kadang dibolehkan dalam keadaan darurat, dalam keadaan terpaksa. Semoga Allah mudahkan segala urusan anak kita yang sekolah dimanapun. Nah, masih banyak. Nah, Assalamualaikum Ustaz, jam berapa kita boleh melaksanakan salat sunnah syuruk? Bagaimana cara menentukan waktu salat syuruk? Syuruk itu adalah nama yang disebutkan berdasarkan hadis man shalla as-subha fi jama'atin thumma jalasa fi musallahu yusabbihu Allah hatta tushriqa asy-syams wa lam yuhdits thumma shalla rak'ataini kutiba lahu ka ajri umratin ka hajjatin tammah. Siapa yang duduk salat berjamaah subuh lalu dia salat duduk di tempat salatnya sampai terbit matahari, kemudian dia salat 2 rakaat, tidak batal wudunya tadi, maka dituliskan baginya pahala pahala haji sempurna. Ada yang dipersisikan oleh para ulama tentang keabsahannya. Wallahu a'lam, saya cenderung mengikuti yang hadisnya tadi dari sisi riwayat dhaif, tetapi salat setelah syuruk sahih dari hadis Amr bin Abbasa secara umum. Artinya kalau kita di masjid lalu terbit matahari, kita salat itu disuruh oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Sebagian menjadikan hadis ini mendukung hadis yang lemah tadi untuk diamalkan. Wabillahi taufik. Nah, kapan dikatakan syuruk? Syuruk itu adalah sempurna terbitnya. Yang ada di jadwal kadang-kadang ada syuruk itu pas terbitnya. Bukan itu yang maksud, tapi adalah setelah lebih kurang 13-15 menit selepas syuruk tadi, itulah waktu salat yang dimaksudkan. Itu sempurna terbitnya. Kalau menurut istilah sebagian ulama itu adalah ad-duha al-muqaddam atau muajjal, salat duha yang dicepatkan. Wabillahi taufik.
Nah, Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, apa yang kita ucapkan ketika kendaraan kita terserempet kendaraan orang lain atau terjatuh? Apa yang kita ucapkan? Bismillah atau astagfirullah atau innalillah syukran. Saya tidak mengetahui zikir khusus terserempet pula ya. Tapi ini kan musibah. Kalau musibah ya kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un atau hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wabillahi taufiq. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa keutamaan seorang anak yang pergi umrah untuk mengumrahkan ayahnya yang sudah meninggal dunia, yang mana anaknya ini sudah pernah melaksanakan umrah sebelumnya? Baik, kaum muslimin dan muslimat, siapa yang umrah itu kafaratul lima bainahuma. Jadi dari satu umrah ke umrah lain jadi menghapus dosa di antara keduanya. Sekarang orang yang mengumrahkan untuk orang tuanya, tentu dengan syarat-syarat yang juga sudah disebutkan bahwa dia sudah pernah umrah. Apa fadilatnya? Luar biasa fadilatnya. Satu, andainya orang tua itu pernah bernazar, berarti membayarkan nazar orang tua sama membayarkan hutangnya. Atau andainya dia dulu sudah berkewajiban lalu tidak sempat melakukan karena lalai, berarti kita juga sudah melepaskan kewajiban orang tua. Yang ketiga, andainya baginya sunat, kita sudah melakukan ibadah yang diizinkan dilakukan oleh orang lain untuk dirinya. Nah, melakukan sesuatu untuk orang lain, kita mendapatkan pahala seperti yang untuk orang itu juga. Oleh sebab itu fadilahnya sangat banyak kalau digaji. Oleh sebab itu wallahu a'lam, maka dianjurkan bagi seorang anak untuk mengumrahkan orang tuanya, khususnya bagi mereka yang tidak mampu, baik karena sudah meninggal ataupun yang sudah tua renta atau sakit-sakitan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum Buya, apakah boleh kita minjam uang untuk mendaftar haji Buya? Melihat keadaan saat ini begitu lama antrian porsi untuk berangkat, mohon pencerahannya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Kaum muslimin, haji memang rukun, tapi bagi yang sanggup. Itu yang pertama, bagi yang sanggup. Dan tafsiran istita' atau kesanggupan yang datang dalam hadis itu seperti disebutkan oleh para ulama tafsir adalah satu, azad, yaitu bekal pergi dan bekal yang ditinggal yang merupakan kewajiban kita. Yang kedua ada ar-rahilah, yaitu ada kendaraan yang bisa kita kendarai. Dan sebagian menambahkan adalah al-amnu, yaitu aman di jalan, aman di perjalanan. Nah, bila salah satu dari yang tadi tidak dapat, maka kita tidak wajib pergi haji. Nah, sekarang kita sudah punya niat, buktinya sudah setor sejak 10 tahun yang lalu. Tetapi ternyata harus nunggu 30 tahun misalnya baru datang seat. Nah, dan ternyata umur kita tidak sampai, maka kita tidak dianggap orang yang tidak mampu. Sama dengan seorang perempuan, dia sudah sanggup secara finansial, tidak punya kendaraan, tidak punya bekal, tetapi tidak punya mahram bagi yang mensyaratkan itu, ya, karena memang tidak mungkin dia melakukan dosa dengan musafir tanpa mahram. Bagi yang tidak mensyaratkan, cukup dengan rombongan wanita yang thiqat seperti Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi yang thiqat di sini kayaknya payah juga nyari hari ini. Yang tahu mereka batas-batas pergaulan laki-laki dan perempuan. Kebanyakan wanita yang berangkat hari ini tidak mengetahui itu. Ya, buktinya kita lihat di lapangan. Bahkan ada yang senam pagi pula di tanah haram di musim haji, na'udzubillah. Nah, jadi yang thiqat dia memang tahu dia batas-batas mahram tadi. Nah, oleh sebab itu, nah balik ke pertanyaan. Sekarang kalau saya nak nunggu seat, saya harus menunggu lama, mungkin tidak sampai umur.
Nah, boleh tidak saya minjam duit untuk haji yang lebih cepat, baik haji flus, haji furada, dan kalau bisa untung dapat undangan raja. Nah, gitu kan misalnya. Tapi kan ini kan berharap-harap, cemasnya lebih dominan pada ini. Nah, sekarang kita nak bayar haji plus, misalnya berapa? 200 juta, 500 juta, dan sebagainya. Nah, untuk ini boleh tidak saya meminjam supaya dapat haji? Saya katakan tadi, kalau memang sudah kewajiban kita untuk haji, lalu tidak bisa kecuali dengan meminjam, maka dalam bab ini para ulama menyebutkan meminjam itu dibolehkan untuk haji dengan syarat. Satu, ikhlas orang yang meminjamkan itu bahwa dia relakan dibayar nanti selepas kita kembali. Yang kedua, bahwa kita memang punya kemampuan untuk membayarnya nanti. Walaupun hari ini tidak mampu, tapi nanti ada kemampuan untuk membayar. Nah, kalau tidak, kita termasuk menyia-nyiakan harta orang, maka tidak dianjurkan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum Ustaz, apakah diperlukan melakukan salat duha berjamaah di lembaga pendidikan agar siswa terbiasa melakukan duha, dan apa hukumnya duha berjamaah? Kalau untuk pendidikan, untuk mengajar, ada hal-hal yang tidak pada asalnya dilakukan tapi dibolehkan untuk melatih mereka. Allah Ta'ala alam. Tapi pada asalnya sholat itu dilakukan masing-masing. Walaupun sholat sunat, ya wallahu alam, pernah juga dilakukan oleh Nabi secara berjamaah. Nah, tetapi tidak dirutinkan. Andainya dilakukan untuk mengajar anak-anak kita di lembaga pendidikan, maka insyaallah la haraj biiznillah taala. Wabillahi taufiq. Baik, barangkali sampai di sini kajian kita pada petang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu kembali di lain saat. Lebih dan kurang mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.